kompetensinya seperti apa. Itu harus jelas dan kita harus melakukan hilirisasinya. Jadi sangat penting Gitu di negara maju itu lewat Zoom. di bidang pengembangan SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Badiklat, senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua di podcast Smart Academy. Tempat di mana kita bisa ngobrol santai tapi bermakna seputar isu-isu tentang pertahanan, teknologi, dan pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bersama saya, Cynthia Yelena Putri. Dan hari ini kita akan menyelami topik yang sangat strategis sekaligus aktual, yaitu transformasi digital menuju SDM pertahanan yang unggul dan adaptif. Bersama saya sudah hadir di studio sosok yang sangat berkompeten di bidang IT. Beliau adalah Bapak Syamsur Rizal, Eskom MMhan, Kapusdiklat Tekfunghan, Badiklat Kemhan. Beliau merupakan sosok yang tidak asing lagi dalam dunia teknologi informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan. Beliau berlatar belakang pendidikan di bidang komputer dan informatika dan melanjutkan studi magister dalam bidang sistem informasi pertahanan, menjadikan beliau sebagai figur yang memiliki kombinasi keahlian unik antara teknologi dan strategi pertahanan negara. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di lingkungan Kementerian Pertahanan, beliau telah menjabat di berbagai posisi strategis, khususnya dalam pengembangan sistem informasi dan pelatihan berbasis teknologi. Selain sebagai pejabat struktural, beliau juga dikenal sebagai praktisi IT dan konsultan digitalisasi dalam berbagai forum pengembangan sistem digital di lingkungan Kemhan dan TNI. Kiprah beliau sangat terlihat dalam mendorong digitalisasi di Badiklat Kemhan, termasuk transformasi sistem pendidikan dan pelatihan teknis fungsional melalui inovasi seperti platform pembelajaran digital dan integrasi sistem manajemen SDM pertahanan berbasis dasar. Baik, selamat datang Bapak Rizal. Selamat. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami Bapak. Di episode ini kita akan ngobrol banyak Pak, mulai dari peran Pusdiklat Tekfunghan, kemudian langkah-langkah digitalisasi, pentingnya kesadaran cyber, lalu ada arah masa depan SDM pertahanan yang unggul dan adaptif, juga kolaborasi lintas instansi. Baik Pak, sebelum kita masuk ke isu digitalisasi, boleh Bapak jelaskan terlebih dahulu kepada Sobat Badiklat, apa sih sebenarnya mandat utama dari Pusdiklat Tekfunghan dalam memperkuat SDM pertahanan nasional? Sesuai dengan tusi Pusdiklat Tekfunghan, yaitu sebagai satker yang mengembangkan kompetensi teknis dan fungsional. Ke depan memang Pusdiklat Tekfunghan harus cepat beralih ke transformasi digital. Tujuannya apa? Sekarang dengan kondisi digital yang cepat sekali berjalan, mau tidak mau kita Kementerian Pertahanan harus ikut ambil alih dalam hal pengembangan kompetensi bidang digital. Nah, di sini Pusdiklat Tekfunghan yang memang mempunyai tusi dalam hal teknis dan fungsional itu memang harus memiliki peran yang cukup besar. Tujuannya apa? Menciptakan SDM teknis yang bisa mempunyai daya saing di luar Kementerian Pertahanan. Baik Bapak, melihat perubahan global yang begitu cepat serta ancaman yang semakin kompleks, baik itu dari aspek teknologi, politik, sosial, menurut Bapak bagaimana Pusdiklat Tekfunghan berperan sebagai penggerak transformasi sistem pembelajaran yang adaptif? Jadi saya dari awal dulu bahwa bicara masalah transformasi digital sesuai dengan tema yang ada di podcast ini,
bicara transformasi digital di bidang SDM, itu sama juga kita bicara masalah hilirisasi digital. Jadi seperti hilirisasi di bidang pertambangan, bidang lainnya, hilirisasi itu sangat penting, di mana Badiklat itu akan konsen kepada pengintegrasian antara sistem diklat mandirinya, LMS-nya, sampai muaranya ke sistem pegawaian. Mengapa harus ada ke sistem kepegawaian di sana? Nanti ke depannya itu akan terlihat daripada SDM yang mumpuni di bidang teknis masing-masing. Misalnya kalau di Telkomsel ada bidang auditor, bidang kesehatan, bidang komputer, dan bidang-bidang lainnya. Nah, dari situlah kita harus menjabarkan dari yang dibilang hilirisasi dari awal sampai endingnya kemana itu digitalnya itu harus berjalan. Contohnya misalnya seperti ini. Kita ini memiliki DNA pegawai gak? DNA itu seperti profil daripada pegawai. Pegawai A itu memiliki keahliannya apa? Terus arah pengembangan kompetensinya seperti apa? Itu harus jelas dan kita harus memfasilitasi dalam hal diklatnya. Nah, itu yang saya bilang hilirisasinya. Jadi dengan kombinasi teknologi berbasis AI, nanti sistem yang akan memberi rekomendasi harus bagaimana si AI ini untuk mengembangkan kompetensi. Itu yang saya bilang hilirisasi digital itu sangat penting di bidang pengembangan SDM. Hilirisasi digital ya, menarik sekali itu. Istilahnya kita baru mendengar ya Bapak ya. Biasanya kan kita di TV itu hilirisasi tentang pertambangan, tapi ternyata di digital pun bisa dibuat istilah seperti itu yang seperti Bapak gambarkan tadi. Jadi sangat bisa. Sebetulnya kita punya peraturan presiden tentang SBBE. Kita punya peraturan tentang Satu Data Indonesia. Kita punya peraturan tentang kebijakan satu data. Semua peraturan yang sudah dibuat itu saya rasa itu sangat sesuai dengan zaman yang sedang berkembang. Tetapi permasalahan yang ada bagaimana kita mengeksekusi daripada kebijakan-kebijakan itu. Itu yang sulit akan dilaksanakan. Karena kaitannya digital, kita masih terjadi pulau-pulau informasi di negara kita. Jadi masih belum ada satu kesatuan. Jadi Satu Data Indonesia itu harus bisa direalisasikan. Tapi langkah strategis apa yang harus kita lakukan? Itu permasalahannya. Ya, eksekusi gitu ya Pak ya. Tadi saya sempat mendengar Bapak menyebut soal platform DNA pegawai. Itu terdengar sangat menarik Bapak. Boleh Bapak dijelaskan lebih dalam bagaimana konsep ini bekerja? Apakah ini seperti profil digital yang merekam jejak pelatihan, potensi, dan kompetensi ASN secara berkelanjutan atau bagaimana Bapak? Jadi kalau menurut saya berkaitan dengan DNA. Pada saat saya bilang mengapa harus ada hilirisasi sampai keluarnya DNA. Hilirisasi itu apa sih? Mulai dari kita merekrutmen daripada SDM. Begitu kita merekrutmen itu sudah terbentuk daripada data itu. Kita kan menggunakan sistem rekrutmen terpusat kan. Nah, di situ sudah kelihatan keahlian-keahliannya. Itulah yang menjadi data awal daripada calon pegawai itu. Setelah calon pegawai itu masuk di sebuah kementerian, baru kita distribusikan sesuai dengan data yang dimiliki. Karena di dalam aturan rekrutmen juga sudah mengarah ke sana. Nah, setelah si pegawai itu sudah masuk ke dalam suatu kementerian dan bekerja, disitulah ada tugas pengembangan kompetensinya. Nah, dengan data-data itu akan tercatat di kepegawaian. Setiap kementerian pasti memiliki kepegawaian.
Dari situlah di kepegawaian itu tercatat semua histori tentang keahlian dan diklat daripada si pegawai tersebut. Nah, dari DNA pegawai tersebut atau data pegawai tersebut yang ada di kepegawaian itu baru diproses menggunakan AI atau media analitiknya ya. Sekarang sudah berbasis AI. Disitulah mesin yang berbicara bahwa DNA dari pegawai itu cocoknya ditempatkan di mana, dikembangkannya di bagian apa, dia kurangnya di bidang apa, bidang teknis kah, bidang manajerial kah, atau di bidang mana. Apabila sewaktu-waktu si pegawai itu mau dipromosikan dalam hal jabatan, dia cocoknya di mana. Andai kata jabatan A yang akan diduduki, beliau dalam sistem tersebut yang dijawab oleh mesin dia tidak bisa menjawab itu, sebaiknya disekolahkan apa atau diklat apa. Itulah yang saya bilang pengembangan kompetensi itu platformnya sudah mulai jelas di situ. Nah itu yang harus dimulai. Nah kebetulan di Kementerian Pertahanan sudah mulai membangun ke arah sana. Nah itu yang kita manfaatkan ke depan, baru akan terciptalah corporate university, terus terciptanya merit system. Itu di awal dari punyanya DNA pegawai tersebut. DNA pegawai platform itu ya Bapak ya. Betul. Lalu berarti platform itu bisa melihat potensi ASN itu, misalnya ASN ini ada di jalur yang strategis, bisa diarahkan ke jalur strategis atau unggul secara teknis sehingga diarahkan pada penguasaan spesialisasi, begitu ya Bapak ya? Jadi DNA ini bisa mengarahkan memang sebagai mata angin ya, arah mata angin. Saya mau mengembangkan di bidang A. Saya secara DNA saya ada di bidang B. Bagaimana kita ke bidang A? Nah, sistemlah yang akan menjawab bahwa saya untuk melengkapi keahlian saya harus mengikuti diklat ini. Jadi ada kolaborasi antara badan pendidikan dengan kepegawaian. Itu penting di situ. Nanti kan di situ ada penilaian talentanya seperti apa. Itu yang saya bilang hilirisasi, dari mulai rekrutmen sampai nanti dia endingnya arahnya kemana itu sudah terdigitalisasi. Itu arahnya. Saya tanyakan lagi, itu sistem ini harus terintegrasi dengan sistem kepegawaian seperti Simpek, dan kalau iya, bagaimana keterkaitan ini membantu dalam pemetaan kompetensi ASN pertahanan, Bapak? Jadi kalau dibilang terintegrasi itu sudah pasti. Permasalahan kita ini kan sistem masih terpulau-pulau antara sistem diklat dengan sistem kepegawaian. Itu masih terpisah. Apalagi kita sedang membuat sistem diklat mandiri online. Diklat mandiri online itu diklat yang bisa dilakukan sertifikasi tanpa menggunakan WI. Nah itu harus menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan tujuannya apa? Semua pengembangan kompetensi yang dilakukan di badan pendidikan itu harus muaranya ke kepegawaian. Kalau istilah sekarangnya, semua kegiatan diklat yang diadakan pasti hasil dari AKD yang dikumpulkan oleh kepegawaian. Dari situ kan terlihat bahwa ada keterkaitan antara badan pendidikan dengan kepegawaian. Itu harus erat. Secara konvensional kita memang mudah berkoordinasi, tetapi secara sistem itu sudah harus diintegrasikan. Integrasi dihubungkan gitu ya Bapak ya? Betul. Nah, kalau boleh jujur Bapak, salah satu tantangan terbesar dalam reformasi birokrasi itu adalah seringkali resistensi terhadap perubahan. Yang bagaimana pandangan Bapak melihat tantangan ini dirasakan di lapangan, terutama dalam hal literasi digital dan budaya kerja
berbasis teknologi yang seperti Bapak bilang itu, yang zaman sekarang kita harus membangun sistem. Bagaimana pandangan Bapak? Jadi kalau bicara masalah teknologi, kalau menurut saya sekarang itu siapa sih yang nggak mengerti teknologi? Contoh di e-commerce beberapa kaitannya e-commerce itu kan semua sudah digital, termasuk ojek online itu sudah digital. Dan saya yakin hampir semua orang pasti mengakses itu. Kalau kita lihat mengakses daripada platform e-commerce itu, saya rasa itu lebih sulit dibanding kita mengakses bidang diklat. Permasalahannya seperti ini. Budaya daripada pegawai dengan adanya teknologi, itu seringnya teknologi dianggap beban kerja. Itu seharusnya tidak seperti itu. Teknologi adalah membantu untuk kita bekerja lebih mudah. Orang-orang yang sifatnya yang sudah lama dengan model pola pekerjaan yang lama, biasanya itu menjadi beban. Tapi bagaimana seorang pimpinan berkomitmen untuk melakukan transformasi digital, itu sangat penting. Jadi komitmen pimpinan di dalam change management itu menjadi prioritas utama. Jadi pimpinan harus berkomitmen untuk melaksanakan itu. Ketika pimpinan sudah melaksanakan, otomatis staf ikut melaksanakan itu. Jadi dengan kondisi SDM yang ada, pola mencontohkan itu efektif untuk menjalankan suatu inovasi-inovasi sama seperti ini. Jadi dalam change management, komitmen seorang pimpinan itu menjadi poin utama yang harus dijalankan selain yang lainnya. Baik, berarti kuncinya itu adalah pola mencontohkan dari komitmen pimpinan, begitu ya Bapak ya, sehingga nanti di bawahnya pun bisa ikut mencontoh, menirukan yang sudah dilakukan oleh pimpinan, begitu ya Bapak. Lalu sekarang kalau kita bicara soal digitalisasi, pasti nggak lepas dari isu keamanan cyber. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal kesadaran, budaya, bahkan etika. Kalau menurut Bapak, seberapa penting sih literasi keamanan digital bagi ASN pertahanan saat ini? Lalu apakah materi seperti cyber security, awareness, perlindungan data pribadi, dan deteksi ancaman cyber sudah dimasukkan dalam kurikulum pelatihan? Kalau menurut saya ya, security awareness terus atau sadar akan keamanan informasi itu bagian hal yang utama dalam suatu inovasi yang berbasis digital. Mengapa itu yang utama? Jadi sudah banyak sekali kejadian-kejadian di negara ini kaitan kebocoran data, itu kan mayoritas itu karena kelalaian daripada usernya. Jadi penting sekali berkaitan dengan pembelajaran tentang diklat, cyber security, security awareness itu sangat penting. Dan kita pun dalam transformasi digital ke depan, ini yang pasti kan kita ini melayani baik ASN maupun TNI dari Sabang sampai Merauke. Dan berarti teknologi itu berbasis internet, web based. Berarti ini berada di jaringan terbuka. Kita punya standar bahwa sebelum sistem itu dibuka ke internet, ke publik, kita harus melalui beberapa pentest yang dilakukan. Baik pentest dari pihak luar maupun pentest dari pusat cyber, baik Instrahan Kemhan. Itu harus melalui itu. Dan peran CISER nasional itu juga sangat penting dalam hal mengamankan sistem informasi dan datanya yang berada di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang ada di Indonesia.
dalam CISET nasional di situ kan ada 8, kalau tidak salah 8 atau 9 sektoral, salah satunya sektor pertahanan. Nah, itulah pentingnya bidang cyber security itu pun saling berkolaborasi dalam hal teknologi. Jadi setelah ada kejadian itu harus kemana? Sebelum ada kejadian, mitigasinya seperti apa? Nah, itu poin-poin itu yang harus kita itu dalam hal transformasi digital harus melalui itu. Sebelum semuanya itu clear, itu tidak bisa dipublik. Itu wajib seperti itu. Tujuannya apa? Kita memitigasi apabila terjadinya sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi cyber security itu sangat penting, terutama kaitannya dengan keamanan data pribadi. Jadi rasa peduli. Ini kan security awareness kan peduli dengan keamanan. Nah, itu yang masih kurang di negara kita. Ya, berarti kita harus mencontoh negara maju mungkin ya Pak ya, untuk kesadaran akan cyber security ini. Jadi memang di kita ini kan negara yang baru memulai untuk berteknologi. Kalau yang lain, negara yang lain kan yang di Eropa karena sudah berteknologi, beliau sudah tahu harus seperti apa. Tapi saya percaya ke depan teknologi informasi yang ada di Indonesia cepat lebih majunya bisa lebih cepat, ditambah banyaknya tenaga-tenaga atau SDM Indonesia yang justru digunakan oleh perusahaan-perusahaan bidang IT di luar negeri. Nah, itulah yang harus kita optimalkan di pemerintahan kita. Baik Pak. Lalu ini ada hubungannya lagi nih dengan negara maju. Kalau di negara maju itu banyak pelatihan mungkin udah sering gitu di negara maju itu lewat Zoom, kuliah pun juga lewat Zoom. Jadi hal-hal berbau daring itu adalah hal yang biasa di negara maju Pak. Nah sekarang pun Indonesia juga sudah banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara daring. Lalu yang mau saya tanyakan, bagaimana Tekfuhan khususnya memastikan bahwa karakter ASN seperti kedisiplinan, integritas, dan nasionalisme itu tetap terjaga dalam model pembelajaran jarak jauh. Karena kita tahu mungkin SDM kita belum sepenuhnya sadar akan kedisiplinan, integritas, dan nasionalisme itu Bapak. Kalau menurut saya percaya dengan SDM yang ada di Kementerian Pertahanan. SDM di Kementerian Pertahanan memiliki modal sikap perilaku yang bagus. Mengapa sikap perilaku yang bagus saya bilang? Karena hanya di Kementerian Pertahanan yang memberlakukan itu sampai sekarang. Jadi banyak sekali kementerian-kementerian lain itu mencontoh daripada Kementerian Pertahanan berkaitan sikap perilaku. Mengapa seperti itu? Contoh, di Tekfuhan sebagai subsatker di bawah Badiklat yang memiliki akreditasi bidang latsar, kita masih memberlakukan muatan lokal. Muatan lokal itu tujuannya apa sih? Mengenalkan budaya-budaya yang ada di Kementerian Pertahanan. Kita beruntung di Kementerian Pertahanan itu ada TNI dan ASN. Disitulah budaya-budaya, kedisiplinan, sikap perilaku itu mulai dibentuk ketika ASN itu baru mulai datang. Masuk pembekalan, lalu masuk ke latsar. Dampaknya apa ketika pada saat pengembangan kompetensi? Itu kan pertanyaannya. Pada saat melakukan PJJ, suka tidak suka, apa yang sudah di dalam pembentukan pasti akan terbawa ke dalam pengembangan kompetensi. Kalau PJJ itu kan lebih banyak ke arah kompetensi teknis. Sedangkan yang dibutuhkan adalah pada saat kita latihan dasar, itu pembentukan. Latsar itu pembentukan.
Nah, disitulah kita sudah mulai membentuk pada saat ASN hadir. Jadi pada saat PJJ kaitan sikap perilaku, saya rasa itu bukan suatu isu. Ya. Jadi kita sudah punya SDM yang terbentuk dengan sikap perilaku yang bagus. Ya. Berarti kita Kementerian Pertahanan itu termasuk yang beruntung Bapak karena sudah membentuk karakter dari mulai CPNS begitu sampai dengan jadi pegawai dan seterusnya eselon dan di atas tingkat-tingkatnya begitu Bapak ya. Betul, karena memang sudah terbentuk di dasarnya. Jadi Itu keuntungan kita ASN berada di Kementerian Pertahanan. Ya. Salah satunya. Iya siap. Baik Bapak. Lalu saya juga mendengar bahwa sistem pelatihan digital ini tidak eksklusif untuk internal Kemhan saja Bapak, tapi bisa dibuka ke kementerian atau lembaga lain. Apa Bapak melihat peluang bahwa sistem ini dapat menjadi role model nasional, bahkan cikal bakal terbentuknya corporate university pertahanan? Terima kasih, memang impian saya. Jadi saya selalu dalam hal berinovasi berawal dari impian. Saya percaya apabila ada gabungan berkaitan dengan pembelajaran online. Pembelajaran online itu bisa belajar mandiri online atau bisa melakukan sertifikasi di situ. Dia sudah otomatis. Jadi belajar tanpa terbentur waktu dan tempat. Bisa kapan saja melakukan sertifikasi pembelajaran. Lalu dilanjutkan dengan pengintegrasian ke LMS dengan kepegawaian. Terus bisa gak digunakan oleh kementerian dan lembaga lain? Kalau menurut saya itu sangat bisa. Ya. Dan di Kementerian Pertahanan dalam hal membangun sistem mengutamakan daripada kemandirian sistem. Jadi sistem dibuat ditempatkan di Kementerian Pertahanan. Tidak ada ditempatkan atau sewa di private cloud yang luar. Itu tidak. Itulah bentuk kemandirian sistem. Selain kita mengembangkan sistem, juga kita melihat kemandirian sistem. Kemandirian sistem itu bagian yang sangat penting. Kenapa penting? Jadi apabila suatu kalau kita misalnya sewa dengan pihak luar, ketika kita tidak ada anggaran atau suatu perusahaan swasta itu tutup, kemana data kita? Lagi juga kemandirian teknologi itu menjadi penting karena kenapa? Untuk pengamanan data itu sendiri. Dan itu bisa gak digunakan untuk kementerian lain? Sangat bisa. Apabila misalnya badan diklat dari kementerian A tidak memiliki sistem tersebut, kita tinggal menggunakan sistem yang ada di Kementerian Pertahanan. Dan itu sangat baik seperti itu. Jadi siapapun bisa dan mudah, dan kita membangun sekali tapi bisa digunakan bersama dan aman karena dengan kemandiriannya. Lalu dampak besarnya nanti apabila sekian tahun ke depan itu dikembangkan, bukan mustahil diklat mandiri online, ada sertifikasi, digabungkan dengan data Dukcapil. Data Dukcapil kan sudah tertera di situ. Statusnya sebagai TNI kah, Polri kah, ASN kah, pegawai BUMN kah, swasta kah, itu sudah terpeta di data Dukcapil. Jadi ketika datanya digabungkan dengan data Dukcapil, keuntungan buat negaranya apa? Bisa memetakan SDM unggul yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tinggal di daerah, misalnya di daerah Gorontalo, sebaran SDM unggulnya bidang apa aja. Itu mudah sekali negara itu mendapatkan data itu. Jadi data mudah dilihat, sebarannya mudah, negara bisa menggunakan secara optimal.
Itu harapan Harapan. mungkin 3 tahun ke depan itu seperti itu. Visinya seperti itu ya Pak ya? Ya itu. Ya. Lalu Pak, dari sisi kolaborasi lintas instansi, apa tantangan utama menurut Bapak yang akan kita hadapi? Apakah integrasi sistem, harmonisasi kurikulum, atau mungkin koordinasi antar lembaga? Permasalahan berkaitan dengan teknologi informasi di Indonesia kan berkaitan dengan ekosektoral. Ekosektoral berkaitan dengan ini data saya, ini data saya, ini data saya. Padahal kita mau menyajikan ke negara. Ini loh data Indonesia. Kan seperti itu. Makanya di situ tertuanglah di dalam SPBE dan Satu Data Indonesia itu. Jadi yang paling berat itu adalah menghilangkan ego sektoral itu setiap kementerian. Dan saya yakin apabila kita sudah membangun seperti ini, boleh gak dipakai? Sangat boleh. Jadi kurangi ego sektoral dari kementerian. Jadi tidak adanya duplikasi dalam pembangunan sistem. Sebetulnya kan permasalahan anggaran keluar boros itu karena kan adanya duplikasi pembangunan sistem. Antar kementerian itu melakukan pembangunan sistem, padahal sistem itu mempunyai fungsi yang sama. Mengapa tidak satu sistem saja? Misalnya kebetulan di Kementerian A ada anggaran untuk membangun sistem, sudah bikin. Tapi bagaimana sistem itu dibuat secara fleksibel sehingga kementerian lain bisa menggunakan itu. Sebetulnya lawan terberatnya adalah koordinasi yang mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Kalau yang berkaitan dengan teknologinya segala macam, saya rasa itu mudah ya. Oh iya, baik. Jadi memang tantangan utama itu adalah menghilangkan ego sektoral yang mungkin sudah menjadi budaya ya mungkin ya Pak ya. Lalu harapan Bapak untuk seluruh stakeholder baik di dalam maupun di luar Kemhan agar transformasi digital ini bisa berjalan konsisten dan memberikan dampak berkelanjutan bagi pembangunan SDM pertahanan Indonesia. Apa harapannya Pak? Jadi harapan saya berkaitan dengan transformasi digital. Yang pertama, perlu adanya kemandirian secara teknologi. Itu harapan saya ke depan. Yang pertama itu kemandirian teknologi. Jadi sistem dibangun oleh anak-anak Indonesia, ditempatkan di Indonesia. Jadi itulah sistem kemandirian secara teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Satu Data Indonesia bisa berjalan dengan baik. Dimulai dari mana? Jadi konsep hilirisasi, baik hilirisasi bidang pengembangan SDM, hilirisasi bidang pengadaan barang dan jasa, hilirisasi bidang keuangan, itu sangat penting. Jadi sistem itu bisa menjadi terpusat. Dan sistem berbagi pakai itu masih sedikit di kementerian lembaga kita. Itu harus terus dikembangkan secara sesuai dengan peraturan dan bisa berbagi pakai. Jadi sistem harus dibangun fleksibel sesuai dengan karakter daripada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Itu penting. Yang ketiga, peran komitmen pimpinan dalam menjalankan transformasi digital itu utama. Karena kalau dari atas sudah mengatakan kita harus bertransformasi digital, pasti ke bawah akan mengikut. Kita harus menjadikan satu sistem menjadi satu yang kita bisa berbagi pakai, itu pun akan jalan. Itu harapan-harapan saya ke depan dalam rangka transformasi digital untuk menciptakan pegawai-pegawai yang kompeten, terutama di bidang pertahanan. Apa pesan yang ingin Pak Rizal sampaikan sebagai Kapus Diklat Tekfunghan kepada Sobat Badiklat di luar sana? Pesan saya buat para Sobat Badiklat,
sebagus dan secanggih apapun teknologi dibangun, tanpa adanya ketulusan, keikhlasan, dan komitmen pimpinan dalam menjalankannya, semua akan menjadi sia-sia. Artinya apa? Mari teknologi yang sudah kita bangun, kita gunakan bersama, kita kembangkan bersama, sehingga tercipta kemandirian teknologi di Kementerian Pertahanan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal atas insight dan penjelasan luar biasanya. Semoga semangat transformasi digital yang dibangun hari ini bisa menjadi fondasi kuat bagi pertahanan Indonesia yang lebih tangguh dan berbasis merit di masa depan. Dan untuk Sobat Badiklat semua, ingatlah bahwa transformasi digital bukan hanya soal perangkat atau sistem, melainkan soal perubahan cara pikir dan cara kerja. Mari kita terus belajar, beradaptasi, berinovasi, karena itulah bentuk nyata dari bela negara di era digital. Sampai jumpa di episode podcast Smart Academy berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.